Tidak ada pungutan liar dalam pelayanan SIM dan SKCK di Polres Ambon. APBD Perubahan Provinsi Maluku naik 266 miliar rupiah. Pemirsa, demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita jelang Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi JK dinilai belum maksimal membangun kawasan timur, utamanya Provinsi Maluku. Pengembangan sektor maritim, kawasan perbatasan, maupun pengembangan kawasan ekonomi mandiri belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Archipelago Solidarity Foundation bersama sejumlah akademisi perguruan tinggi di Provinsi Maluku. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. 9 agenda prioritas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK digagas untuk menunjukkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri, di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam perubahan. Selama 2 tahun lebih pemerintahan bersama Nawacita, agenda prioritas ini dinilai sepenuhnya belum menyentuh berbagai aspek pembangunan di Maluku. Ada sejumlah sektor potensial di daerah ini yang belum digerakkan secara maksimal, antara lain pengembangan sektor maritim, kawasan-kawasan ekonomi mandiri, maupun daerah perbatasan. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digagas Archipelago Solidarity Foundation (ARSO) bersama sejumlah akademisi di Maluku Rabu sore. Diskusi tersebut menyoroti tema 2 tahun pemerintahan Jokowi JK dengan agenda prioritas Nawacita. Rektor Unpati Profesor MJ Sapteno menilai kebijakan anggaran belum berpihak pada pengembangan Maluku, utamanya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara Direktur Archipelago Foundation Angelina Patiasina menyatakan Maluku saatnya menagih janji Presiden terhadap kelanjutan pengembangan Blok Masela dan poros maritim yang tertuang dalam Nawacita. Kembali kita melihat apa yang menjadi hal-hal yang sangat urgent untuk Maluku. Yang pertama adalah janji Presiden sendiri pada saat beliau ada di Maluku untuk sumber daya manusia. Sampai sekarang ini kan belum ada kelihatan tindakan-tindakan nyata yang mengarah ke situ. Hanya masih di dalam kata-kata, tapi belum ada. Apabila itu ditagih Kementerian Pendidikan Tinggi, selalu dikatakan uang tidak ada. Itu selalu begitu. Dan kemudian juga tentang Masela sendiri, Blok Masela 1, belum ada peraturan Presiden tentang kilang darat, itu 1. Sampai hari ini belum ada, dan itu harus ada. Nah, ini di dalam kita memperjuangkan Blok Masela ini ada 3 hal yang sebenarnya sangat penting. 1, PI 10% Maluku. Yang kedua adalah local content itu sendiri. Dan ketiga adalah sumber daya manusia Maluku yang nanti akan ikut serta di dalam keberadaan Masela. 3 hal. Menurut Angelina Patiasina, pentingnya diskusi publik saat ini untuk mendapatkan aspirasi yang akan dibawa ke Presiden. Pasalnya selama ini aspirasi hanya datang dari sejumlah petinggi Maluku di Jakarta dan belum ada suara dari masyarakat Maluku. Diskusi publik ARSO bersama akademisi di Maluku melahirkan 8 catatan penting, antara lain meminta pemerintah pusat mengubah kebijakan yang belum berpihak ke Maluku dan pengembangan Blok Masela yang diatur dalam Kepres. Diskusi ini diikuti 40 akademisi dari sejumlah universitas di Maluku. Melki Latussaule, Charles Bolaman melaporkan. Baik, terima kasih. Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahuddin menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku pengemplang pajak. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Kapolri dengan Menteri Keuangan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Di Maluku belum terindikasi adanya pengemplang pajak.
Namun bila ada, Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin menegaskan akan menindak tegas yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Kapolri dengan Menteri Keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Itu sudah ada MOU bahwa Polri diperintahkan oleh Presiden mendukung Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, orang-orang yang ngemplang pajak itu dibantu oleh Polri dalam proses penyidikannya, dibantu. Mungkin nanti upaya paksa, tapi nanti segala macam kewenangan dari kantor pajak. Kapolda Maluku menegaskan hal ini dalam sosialisasi pengampunan pajak yang bertajuk Sinergitas Polda Maluku dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dalam mendukung dan mensukseskan taks amnesti. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin menyatakan seluruh anggotanya wajib mengikuti program amnesti pajak atau pengampunan pajak yang merupakan program nasional. Sebagai penyelenggara negara, aparat kepolisian wajib mengikutinya. Oleh karena itu, Kapolda Maluku mendorong anggotanya hingga ke jajaran Polsek ikuti amnesti pajak. Dalam sosialisasi amnesti pajak ini, Kakanwil Pajak Papua Maluku Eka Sila Kusnajaya yang mendampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Lama Sikamba, memberikan penjelasan soal amnesti pajak kepada jajaran Polda Maluku. Diuraikan, amnesti pajak berbeda dengan pembayaran pajak yang biasa dilakukan selama ini. Dicontohkan, harta yang diperoleh di luar gaji pokok sebagai aparatur negara, penghasilan lain seperti warisan, usaha sampingan yang selama ini tidak membayar pajak harus dibayarkan. Warga yang memperoleh harta tersebut harus mengikuti program amnesti pajak. Harta warisan atau usaha lainnya menjadi objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang besarannya disesuaikan dengan nilai objek pajak tersebut. Dalam sosialisasi amnesti pajak ini, Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Ilham Salahuddin dan Wakapolda Maluku melakukan penandatanganan SPH atau surat penyertaan harta. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon memastikan lembaga pendidikan di kota ini bebas dari praktek pungutan liar. Bagi sekolah yang kedapatan melakukan praktek pungli akan dikenai sanksi berdasarkan aturan Kementerian Pendidikan. Pemberantasan pungutan liar atau pungli kini menjadi gerakan nasional. Menindaklanjuti gerakan pemberantasan pungli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran bagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan praktek pungli. Surat edaran tersebut akan diikuti dengan sanksi tegas bagi sekolah yang kedapatan melakukan pungutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama. Menurut Kainama, pihaknya sejak Januari 2016 telah memperingatkan sekolah-sekolah negeri di Kota Ambon untuk tidak melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun. Apabila ada sekolah yang melakukan praktek pungli, Kainama minta masyarakat untuk segera melaporkan sekolah tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Ambon. Di dunia pendidikan sudah ada surat edaran Mendikbud nomor 44 tentang pungutan dan sumbangan. Jadi di situ dikatakan untuk sekolah-sekolah pemerintah, sekolah negeri, itu tidak diperbolehkan memungut. Menyumbang boleh. Kalau sekolah swasta boleh pungut, asal dikomunikasikan dengan orang tua. Ya, beda antara pungutan dan sumbangan itu di sini. Kalau pungutan itu wajib, ya, wajib dan waktunya ditentukan. Ya. Tapi kalau sumbangan tidak wajib, bisa sukarela. Hasil evaluasi saya punya pengawas, saya punya staf, belum ada. Kalau terdapat ada pungli, lapor saya ke saya. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu saya lihat itu banyak sumbangan sukarela. Jadi ada orang tua yang ingin mengembangkan sekolah itu dengan pendekatan komite, dengan komunikasi yang baik, dengan tidak dipaksa menyumbang untuk peningkatan sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, sampai saat ini sekolah-sekolah negeri di Kota Ambon bebas dari pungutan. Sementara untuk sekolah swasta, Kainama mengakui ada sumbangan yang dilakukan atas kesepakatan komite sekolah dengan orang tua siswa. Rida Raiman Hamzah melaporkan.
Pemirsa, tidak ada pungutan liar dalam pelayanan pembuatan surat izin mengemudi maupun surat keterangan catatan kepolisian di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Semua pengurusan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas pungli atau pungutan liar di setiap layanan publik telah diberlakukan di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, khususnya dalam pembuatan SIM dan SKCK. Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Polisi Hendrik Bahalwan menegaskan tidak ada pungutan liar dalam pengurusan SIM dan SKCK. Semua biaya yang dibayar sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Penekanan itu pun selalu disampaikan Kapolres Ambon, bila ada anggota kepolisian yang melakukan pungli akan dikenakan tindakan tegas. Untuk memastikan tidak adanya pungli di tubuh Polres Ambon, telah dibentuk tim untuk memonitor pelayanan SIM maupun SKCK dan surat-surat izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Kapolres untuk setiap apel kita selalu dikasih penekanan bahwa tidak ada lagi pungli di tubuh Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kalaupun ada pasti akan berhadapan dan memiliki konsekuensi yang cukup berat, baik secara internal maupun eksternal itu sendiri. Di tubuh kami di Polres Ambon sendiri, kita sedang membentuk tim untuk memonitor pelayanan kepada masyarakat baik di bidang lantas, hal ihwal menyangkut terkait dengan lantas, terus hal ihwal menyangkut permasalahan SKCK, perizinan yang lain-lain di Intelkam maupun pelayanan yang lain-lain di seluruh polsek jajaran kami, itu sedang kita giatkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 50 tahun 2010 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pembuatan SIM C dikenakan biaya Rp100.000. Alhamdulillah baik, semuanya lancar. Tidak ada hambatan apa-apa. Terima kasih kepada kepolisian di sini. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Revitalisasi birokrasi merupakan inti dari inovasi perilaku. Oleh karena birokrat harus mereformasi diri ke arah yang lebih baik agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Revolusi mental yang dicanangkan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan revitalisasi birokrasi yang merupakan inti dari inovasi perilaku. Melalui revitalisasi birokrasi itu, birokrat dituntut harus mereformasi diri ke arah yang lebih baik agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Masalah ini diungkapkan Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Suryadi Sabirin pada penutupan Diklat Kepemimpinan di Ambon. Diklat Kepemimpinan 4 yang ditutup pelaksanaannya yakni Angkatan 8 dan 9 bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Gubernur Maluku menegaskan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan rutin merupakan upaya menjawab tantangan yang mungkin akan timbul di masa datang dalam menyelesaikan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam revitalisasi birokrasi, pola pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan sekarang dan masa yang akan datang adalah gerak pelayanan yang profesional, yaitu dengan menggunakan pendekatan integratif, sistematik, dan terkoordinasi secara terencana. Adalah meyakinkan para peserta bahwasanya rancangan proyek perubahannya yakin dia bisa dan mampu melaksanakan seoptimal mungkin. Oleh karena itu adalah saya sampaikan sama alumni semuanya, jangan berpuas diri. Masih banyak perubahan-perubahan tentang regulasi, perubahan-perubahan tentang tuntutan masyarakat yang harus kita segera adopsi dan kita selesaikan juga dengan sebuah perubahan juga.
diperlukan pula akuntabilitas sebagai wujud reformasi yang menuntut perhatian semua pihak terhadap visi misi dan posisi aparatur dalam menangani masalah di bidang tugas masing-masing. Diklat kepemimpinan yang diikuti para peserta dari 5 kabupaten kota yang ada di Maluku dan Maluku Utara merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia aparatur yang disesuaikan dengan tuntutan di era reformasi dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Ribuan pendukung dan simpatisan menghadiri deklarasi pasangan Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu atau Baru di Namlea pekan lalu. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Jalan Lampu 5, Namlea. Sabtu pekan lalu, Jalan Lampu 5 Namlea bagaikan lautan manusia. Salah satu ruas jalan utama di kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru itu, disesaki masa pendukung dan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu atau Baru yang melakukan deklarasi. Pasangan itu diusung 3 partai politik, masing-masing P3, PKS, dan PKB. Orasi disampaikan oleh petinggi parpol pengusung, diikuti yel-yel dukungan dari massa. Mantan Bupati Buru Husni Hentihu mengatakan, Bakri Lumbesi adalah birokrat yang memiliki segudang pengalaman. Lumbesi pernah menjabat sebagai wakil Bupati Buru dan Kepala Dinas Infocom Provinsi Maluku. Karenanya kapasitas dan kredibilitas yang bersangkutan tidak diragukan lagi. Bakri juga disebut sebagai sosok yang ramah dan jujur serta amanah. Hal ini dibuktikan saat dirinya bersama-sama dengan Bakri Hentihu menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru. Karenanya Husni Hentihu yakin pasangan Bakri Lumbesi dan Amrullah Hentihu akan bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Buru. Dengan dukungan masyarakat Buru, program-program yang telah disiapkan akan diwujud nyatakan. Sejumlah program ditawarkan oleh pasangan tersebut, antara lain pembangunan di bidang pertanian dan peternakan terpadu. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan nelayan tradisional juga akan ditingkatkan. Nelayan akan dibantu alat tangkap dan kapal pengangkut agar hasil tangkapan mereka melimpah serta bisa dijual di pasar bukan hanya lokal namun juga regional dan internasional. Sementara Amrullah Hentihu menurut Husni adalah figur muda yang energik yang pantas untuk memimpin Buru ke depan. Karenanya Husni Hentihu berharap masyarakat tidak salah memilih dan menjatuhkan pilihan mereka kepada pasangan baru. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Buru akan diikuti 2 pasangan calon, masing-masing Ramli Umasugi Amustofan Besan dan Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu. Keduanya telah ditetapkan sebagai calon oleh KPU setempat dan telah melakukan pengambilan nomor urut. RN Stasi Jawa, Kurniawan melaporkan. Pasca penetapan nomor urut, pasangan calon Paparisa Baru kini terus meningkatkan konsolidasi dengan memperkuat simpul-simpul pemenangan. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahagbau menegaskan, selain memperkuat simpul pemenangan, pihaknya juga terus mensosialisasikan pasangan Richard Louhenavesi Syarif Hadler kepada masyarakat. Nomor urut 1 yang didapatkan Paparisa Baru akan dijadikan pemicu meningkatkan konsolidasi tim pemenangan. Konsolidasi yang kini dikedepankan tim pemenangan Paparisa Baru adalah memperkuat simpul-simpul pemenangan. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahagbau menegaskan tim yang dipimpinnya terus melakukan konsolidasi internal dalam memperkuat simpul-simpul pemenangan Paparisa Baru di 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon. Selain memperkuat simpul pemenangan, pihaknya juga terus mensosialisasikan visi misi pasangan calon Richard Louhenavesi Syarif Hadler kepada masyarakat.
Pasangan Risat Wahana Pesi, Syarif Hadler dengan jargon Papa Risa baru pasca penetapan nomor urut mulai memperkenalkan nomor urut 1 yang akan dijadikan identitas sebagai kontestan Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Pemirsa, Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua sore kemarin menyerahkan draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2016 ke DPRD Maluku. Dalam pidatonya, Sahuburua mengatakan pemerintah Provinsi Maluku menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 266 miliar rupiah dalam rancangan APBDP tahun 2016. Penyampaian nota keuangan dan rencana peraturan daerah APBD perubahan tahun 2016 yang berlangsung sore kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Muzakir Asagaf, dan dihadiri sejumlah pimpinan SKPD dan anggota DPRD Maluku. Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Maluku, Syed Sahuburua menjelaskan pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dilakukan karena adanya perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran yang disusun sebelumnya serta tidak tercapainya target capaian anggaran. Menurut Sahuburua, selama kurun waktu pelaksanaan APBD 2016 masih terdapat persoalan yang perlu disempurnakan hingga Desember 2016. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah mengajukan perubahan anggaran. Hal signifikan terjadi pada sektor pendapatan, di mana realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku hingga semester kedua, meskipun berada di angka 52,69%, namun ada pos pendapatan yang tidak mencapai target hingga perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, ada beberapa kegiatan pembangunan yang perlu diperhatikan karena terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dari sektor pendapatan dalam APBD tahun 2016 ditargetkan 2,48 triliun rupiah. Namun dalam APBD perubahan diprediksi naik menjadi 2,75 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 266 miliar rupiah lebih. Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari sektor PAD yang naik dari 527,23 miliar menjadi 655,70 miliar. Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Muzakir Asagaf, mengatakan pada prinsipnya DPRD akan mengkaji draft rancangan APBD perubahan yang diajukan pemerintah secara cermat. DPRD Maluku berharap SKPD dapat berperan maksimal sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan maksimal, utamanya penyerapan anggaran. Yasser Tuarita, Ongen Limba melaporkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon ER Matita Putih mengatakan pihaknya akan terus menata jumlah korban bencana kebakaran Soa Bali yang terjadi kemarin. Jumlah korban kebakaran setiap harinya bertambah. Data sementara jumlah korban kebakaran Soa Bali yang terdaftar di posko pengungsian sejak peristiwa kebakaran terjadi hingga saat ini lebih dari 80 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa lebih. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah mengingat warga yang menjadi korban kebakaran masih mendaftarkan diri di posko bencana. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon ER Matita Putih kepada TVRI Rabu pagi. Kemarin kami data itu ada 43 rumah yang rusak, 32-nya itu rusak berat, sementara 11-nya rusak ringan. Jumlah jiwa itu sekitar 307 dan jumlah kakak 82. Data ini masih tetap kami updating karena memang kondisi satu rumah itu ada lebih dari 2 bahkan ada sampai 4 kakak. Itu yang perlu kami data satu-satu. Kami akan membuat data itu by name by address dan per gender, kemudian per tingkat pendidikan sehingga kami tahu kebutuhannya seperti apa. Matita Putih mengatakan, untuk bantuan tanggap darurat, pihaknya telah memberikan bantuan tenda darurat dan bantuan lainnya yang menjadi kebutuhan warga, seperti makanan siap saji, selimut, dan dapur umum, serta fasilitas lainnya.
bantuan bagi korban kebakaran akan terus dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan pihak pemerintah kota. Abu Sahwawa, Cakta Maela melaporkan. Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa Senin lalu membuka Musabakah Tilawatil Quran keempat tingkat Kabupaten Buru Selatan yang digelar di Desa Nalbesi, Kecamatan Leksula. MTQ kali ini mempertandingkan 6 mata lomba dan diikuti kafilah dari 6 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Buru Selatan yang sempat tertunda beberapa waktu akhirnya digelar Senin lalu. MTQ keempat tingkat kabupaten ini mempertandingkan 6 mata lomba dan diikuti kafilah 6 kecamatan. Masing-masing kecamatan Namrole, Waisama, Kepala Madan, Leksula, Ambalau, dan kecamatan Fenafafan. Ketua penyelenggara Victor Lesnusa mengatakan perhelatan MTQ di Desa Nalbesi, Kecamatan Leksula bertujuan memupuk kehidupan toleransi beragama di Kecamatan Leksula. Kecamatan Fenafafan selama ini tidak mengikut sertakan peserta pada ajang MTQ karena di kecamatan tersebut mayoritas beragama Kristen. Tahun ini baru diikutkan 2 peserta mewakili Kecamatan Fenafafan. Sekretaris LPTQ Buru Selatan Abdul Muthalib Letupa mengatakan MTQ kali ini akan menjadi ajang untuk menjaring bibit-bibit terbaik untuk mewakili Buru Selatan di ajang tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar di Kota Namrole, Buru Selatan tahun depan. Sebagai tuan rumah, nantinya LPTQ bersama pemerintah daerah Buru Selatan akan mempercepat proses pembangunan baik sarana dan prasarana penunjang bagi keberhasilan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa ketika membuka MTQ keempat Kabupaten Buru Selatan menginginkan agar penyelenggaraan MTQ Kabupaten Buru Selatan mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Tagop Solisa menyebutkan tujuan dan makna penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran bukan sekedar mencari prestasi, akan tetapi yang lebih utama dan penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap Al-Quran. Prestasi adalah hal utama, namun yang lebih utama lagi adalah syiar dan dakwah untuk membumikan Al-Quran. Sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Maluku tahun depan, Tagop Solisa berharap Buru Selatan dapat menjadi tuan rumah yang baik dan berhasil dari sisi prestasi dan penyelenggaraan. Pelaksanaan MTQ yang ke-27 di Kabupaten Buru Selatan sebagai tuan rumah tahun depan pada bulan Mei. Yang pertama, kita telah menyiapkan segala berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Yang kedua, berkaitan dengan target kita dalam pelaksanaan MTQ ke-27 nanti. Di saat ini kita melakukan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan tentunya target kita adalah untuk sebagai tuan rumah dan harus punya prestasi. Ya. Kemarin ketika MTQ yang lalu kita ada pada urutan ke-7, ya, urutan ke-7 dari 11 kabupaten kota dan sebagai tuan rumah ini target kita tuh minimal kita di 3 besar lah, 3 besar untuk mendapat juara umum. Ya, gitu. Jadi mungkin untuk keseluruhan cabang lomba gitu. Itu kita punya target itu. Minimal kita ada pada 3 besar. Gitu. Itu target kita. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk menjamin netralitas dan objektivitas penilaian peserta MTQ keempat tingkat Kabupaten Buru Selatan, Bupati Tagop Solisa melantik dan mengambil sumpah 20 Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tersebut telah melewati beberapa tahapan seleksi untuk menilai peserta pada perlombaan MTQ. Menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran merupakan sebuah amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan baik secara horizontal maupun vertikal. Dewan Hakim dituntut mengedepankan prinsip sebagai pengadil yang bijaksana. Di pundak Dewan Hakim
77 peserta yang datang dari 6 kecamatan yang bertanding pada 6 mata lomba musabaqah dinilai dengan jujur dan objektif. Karena peserta yang memperoleh juara pada musabaqah tilawatil Quran kabupaten ini akan mewakili Buru Selatan pada ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun depan di Namrole, Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa ketika melantik dan mengambil sumpah 25 Dewan Hakim berharap Dewan Hakim bersikap profesional sehingga betul-betul objektif dalam memberikan penilaian. Keberadaan Dewan Hakim pada MTQ merupakan ujung tombak lahirnya Qori-Qoriah, Hafiz-Hafizah, dan Mufasir-Mufasirah, serta kader Al-Quran terbaik. Karenanya setiap anggota Dewan Hakim harus bebas dari kepentingan dalam menilai, cermat serta menentukan sikap dengan hati nurani yang amanah sebagai salah satu bentuk syiar untuk memuliakan Al-Quran. Didasari bahwa menjadi Dewan Hakim tidaklah mudah karena merupakan figur terpercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka yang dilantik diyakini merupakan sosok terpercaya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menilai secara profesional dan amanah. Dewan Hakim yang dilantik tersebut dikoordinir Ustadz Mahyudin Mukadar. Rahma Latukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Ketua Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Maluku, Pendeta Henry Lolalain menyatakan, gereja tidak sekedar gerakan spiritual, namun juga merupakan sosial, dan gereja bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan dan berhubungan dengan sesama. Dalam menjalankan amanat agung Yesus Kristus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, Gereja Pentakosta di Indonesia Maluku secara intens melakukan hal itu. Tujuan pemberitaan Injil adalah membawa umat untuk mewarisi kerajaan Allah. Melalui program-program yang tepat dan terpadu, GPDI membangun pelayanannya hingga pelosok tanah air. GPDI memberi pemahaman secara sadar kepada jemaat bahwa hidup di dunia bersifat fana atau tidak kekal. Sesuai dengan keyakinan iman, ada hidup kekal yang dijanjikan Tuhan. Ketua Majelis Daerah Maluku Gereja Pentakosta di Indonesia, Pendeta Henry Lolalain menyampaikan hal itu di sela-sela syukuran dan temu nasional penginjil Gereja Pentakosta di Indonesia yang berlangsung di Ambon. Itu adalah kewajiban yang memang harus dilakukan karena gereja tentu memiliki porsi tersendiri dalam hal melakukan sesuatu di bangsa ini, khususnya untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, dan itu perlu ada suatu doa yang tidak saja pada kesadaran pribadi tetapi dalam suatu institusi. Kita selalu melakukan itu, melakukan doa syafaat bagi negara kita, bagi pemerintah kita, bagi rakyat dan bangsa kita. Ketua Departemen Penginjilan GPDI Pendeta Franky Rewa berharap melalui temu nasional penginjilan, GPDI ingin menyampaikan kepada Indonesia arti dari hidup dalam kedamaian. Pesan-pesan damai, kabar baik dan sukacita akan disampaikan kepada dunia melalui misi Injil Kristus. Ini agenda setiap tahun sekali, dan isu yang kami ingin angkat adalah agar supaya tercipta kesatuan dan persatuan dari masyarakat Indonesia. Karena intinya Injil itu adalah kabar baik, kabar damai, kabar sukacita yang kami ingin share kepada banyak teman dan kepada Indonesia supaya Indonesia hidup dalam damai, hidup dalam sukacita dan sejahtera. Dan salah satu yang paling tepat adalah bagaimana kabar baik itu bisa masuk dalam sendi-sendi gereja dan gereja dapat jadi berkat bagi Indonesia tercinta ini. Isu-isu permasalahan lingkungan dan dampak inovasi teknologi juga akan dibahas dalam temu nasional GPDI. Lingkungan menjadi sangat krusial karena lemahnya perhatian manusia yang berdampak buruk kepada manusia itu sendiri. Lingkungan merupakan ciptaan Tuhan yang mesti dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia. Sementara teknologi memiliki dua sisi baik
positif dan negatif. Dengannya gereja mencermati untuk dapat menggunakan teknologi yang baik sebagai media pelayanan Injil Kristus ke seluruh dunia. Melkilatus Saule, Charles Polaman melaporkan. Pemirsa, 4 desa ditetapkan sebagai model perlindungan anak berbasis masyarakat di Provinsi Maluku. 4 desa ini, 2 berada di Kota Ambon dan 2 lainnya di Kabupaten Maluku Tengah. 4 desa yang ditetapkan menjadi model perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah Desa Mahusu dan Batu Merah di Kota Ambon dan Desa Hatu dan Tulehu di Maluku Tengah. Pada keempat desa ini akan dilatih sejumlah aktivis yang berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, mereka akan dilatih untuk menanggapi kekerasan dalam upaya membangun mekanisme, identifikasi, deteksi, dan pertolongan terhadap anak-anak korban kekerasan. Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Maluku, Sadli Iye, mengatakan kekerasan, utamanya kekerasan seksual di Maluku, cenderung meningkat jika kondisi ini terjadi pada wilayah Maluku yang kepulauan akan sulit dideteksi. Memang fenomena tindak kekerasan ini ibarat fenomena gunung es. Di permukaan kecil tapi di bawahnya udah besar. Karena yang terlapor gitu. Persoalan kita di Maluku kan kita terdiri dari kepulauan. Makanya tadi saya katakan Maluku ini terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, dan 1.198 desa atau kelurahan. Kalau 4 desa ini menjadi percontohan, mudah-mudahan kita harapkan menjadi cikal bakal bahwa pelatihan-pelatihan semacam ini dapat dilaksanakan di berbagai desa. Sehingga kita harapkan tindakan terhadap kekerasan untuk anak itu dapat dicegah sedini mungkin. Pelatihan tahap 2 perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini baru dilakukan bagi 4 desa di Maluku. Sadli Ia mengharapkan ke depan pelatihan ini juga dapat dilakukan bagi desa-desa lainnya. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini merupakan implementasi dari program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pelatihan ini akan dilakukan dengan memberi penguatan kapasitas tokoh kunci di desa, baik pemerintah, desa, ormas, dan tokoh masyarakat. Melkilatus Saule, Charles Polaman melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan Rabu kemarin melakukan kerjasama integrasi jaminan kesehatan daerah dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada kesempatan itu diserahkan 4.000 kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat Maluku Barat Daya. Ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha bermanfaat. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya masih sangat memprihatinkan. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat turut memberi andil sehingga pelayanan kesehatan kurang menyentuh mereka. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengeluarkan peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten MBD menanggung biaya rumah sakit warganya di bawah 1 juta rupiah. Bila lebih dari 1 juta, maka masyarakat hanya membayar kelebihan itu, sementara 1 juta rupiah tetap menjadi tanggungan pemerintah. Namun agar lebih memudahkan termasuk dari sisi pembiayaan, pemerintah Kabupaten MBD melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno mengatakan, kerjasama itu dimaksudkan agar masyarakat kabupaten itu dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis dengan baik. Mendapatkan jaminan dari kesehatan dari pemerintah daerah itu 1 juta. 1 juta itu kalau masyarakat yang berobat yang tidak dapat jaminan kesehatan dari APBN maupun provinsi, Jamkesda itu dan Jamkesmas itu di atas 1 juta ya dibayar. Masyarakat bayar misalnya 1.050.000 mereka bayar 50.000. Tapi 1 juta itu gratis khusus di rumah sakit di MBD Puskesmas. Dan itu sudah saya berpikir mendingan BPJS, sehingga bisa berobat sampai keluar, dan nilainya besar pun BPJS tanggung. Pemerintah Kabupaten MBD saat ini sementara membangun rumah sakit umum di kabupaten itu. Karenanya Bupati MBD juga meminta BPJS Regional Makassar untuk pada waktunya dapat membantu menyediakan tenaga dokter di sana. Kepala Divisi BPJS Kesehatan Regional Makassar, Mariana, mengatakan dengan adanya BPJS Kesehatan ini, semua kesehatan masyarakat akan terjamin.
Namun semuanya itu harus berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah kabupaten kota juga diminta melakukan sosialisasi pentingnya BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Pada kesempatan itu diserahkan 4.000 kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat MBD secara simbolis. Otis Kotadini melaporkan. Pemerintah daerah Maluku beradaya dengan BPJS. Diklat Prajabatan CPNS golongan 1, 2, dan 3 kategori 2 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan selama 7 hari kemarin berakhir. 80 peserta yang mengikuti diklat tersebut dinyatakan lulus. Diklat Prajabatan CPNS golongan 1, 2, dan 3 kategori 2 lingkup Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang diikuti 80 peserta dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata tertinggi 91 dan terendah 63. Hasil kelulusan peserta prajabatan tersebut melalui beberapa tahapan diantaranya ujian dan evaluasi serta diakumulasikan dengan nilai sikap perilaku para CPNS selama mengikuti prajabatan. Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Suryadi Sabirin mengatakan, diklat ini memiliki makna strategi selain sebagai persyaratan utama dalam proses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, juga memiliki tujuan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Tugas dan peran tersebut harus dimaknai sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional. Suryadi Sabirin yakin kapasitas dan kompetensi yang dimiliki para CPNS semakin meningkat. Karenanya alumni Diklat Prajabatan angkatan ini diminta terus meningkatkan pengetahuan agar pelaksanaan tugas-tugas mereka berjalan maksimal. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung meluncurkan gerakan menanam pohon di IAIN Ambon tadi pagi. Gerakan menanam pohon tersebut sebagai wujud nyata untuk menjadikan kampus IAIN Ambon yang hijau dan sejuk. Kita semua. Gerakan menanam 1 juta pohon oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di Maluku dipusatkan di kampus IAIN Ambon. Saat peluncuran gerakan menanam pohon, staf Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hardanto menyatakan, lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektar, termasuk di Maluku. Karenanya diharapkan melalui gerakan menanam 1 juta pohon mampu mengatasi lahan kritis yang kini sangat memprihatinkan. Penanaman pohon di kompleks IAIN Ambon akan menjadikan kampus IAIN Ambon yang hijau dan sejuk di masa-masa mendatang. Hardanto menyebutkan gerakan menanam pohon dari kecil hingga dewasa merupakan terobosan untuk kembali menghijaukan lahan kritis yang kini menjadi masalah nasional. Untuk mengatasi masalah lahan kritis, Kementerian LHK melalui Direktorat Pengendalian Das dan Hutan Lindung melakukan kerjasama dengan sejumlah kampus di Maluku. Pembantu Rektor 1 IAIN Muhammad Yan Lua menyatakan, kawasan IAIN Ambon merupakan wilayah penyanggah air di kota Ambon. Karenanya diharapkan melalui gerakan menanam pohon mampu menjawab ketersediaan air bersih di kota Ambon dan sekitarnya. Yan Lua menyatakan gerakan menanam pohon sudah menjadi program dari IAIN Ambon untuk menjadikan kampus itu sebagai kampus hijau dan sejuk. Mani Letahid melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Ambon tetap melakukan pengawasan terhadap buku ajar di sekolah. Bila kedapatan ada buku ajar yang tidak sesuai dengan izin Dinas Pendidikan, akan dilakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan telah membentuk tim monitoring penggunaan buku ajar di sekolah-sekolah. Pembentukan tim monitoring tersebut dimaksudkan untuk memantau penggunaan buku ajar di setiap sekolah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama siang tadi di ruang kerjanya. Menurut Kainama, bila dalam monitoring tersebut kedapatan sekolah yang menggunakan buku ajar tidak sesuai dengan izin yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Ambon, maka sekolah itu akan dievaluasi dan ditegur, bahkan bisa sampai dengan pemberian sanksi. Kalau menyangkut buku ajar di semua sekolah, itu buku ajar yang ada izin.
jalur kedapatan buku ajar yang tidak ada rekomendasi dari dinas itu tidak boleh dipakai. Semua penjualan buku di sekolah-sekolah dalam pengawasan dinas, ya. Jadi ada izin dari pusat. Misalnya buku K13, buku kurikulum 13, itu disiapkan oleh negara. Kalau mau kurang, maka bisa di penerbit. Tapi penerbit itu atas izin dari dinas setempat. Oleh sebab itu, setiap sekolah jangan coba-coba mengambil buku yang tidak diizinkan. Ya. Kalau terjadi pelanggaran, tanggung jawab sendiri. Karena buku di kita ada punya tim monitoring. Jadi tim itu akan memeriksa, jangan sampai di substansi buku itu ada yang menyimpang dari tujuan pendidikan. Untuk diketahui, seluruh buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah harus ada izin dari dinas. Pemirsa, grup band Masada asal Belanda malam ini akan tampil dalam Maluku Harmony Concert yang digelar di Gedung Taman Budaya Ambon. Penampilan grup band Masada asal Ambon yang keseluruhan personilnya berdarah Maluku merupakan yang kedua kalinya. Grup band Masada yang keseluruhan personilnya berdarah Maluku malam ini akan menunjukkan kebolehannya untuk kedua kalinya di Ambon. Setelah tampil perdana pada Oktober 2009 lalu, kali ini grup band Masada kembali dan akan menghibur penggemarnya di Ambon dalam Maluku Harmony Concert. Dalam konferensi pers yang tadi, salah satu personel grup Masada Band menyatakan kehadiran di tanah leluhur mereka selain menghibur pecinta musik juga bertujuan untuk mencari amal. Grup band Masada yang terkenal dengan gabungan aliran musik Maluku Latin ini telah terkenal di belantika musik internasional sejak era tahun 70-an. Tapi 10 tahun lalu itu Masada mulai bermain dengan Latin, belum pernah juga di Holland atau di Eropa bermain begitu selaku Masada main. Untuk Maluku Harmony Concert yang akan digelar malam ini, seluruh personil menyatakan siap tampil prima dan memberikan yang terbaik kepada pencinta musik, terutama penggemar mereka yang menggandrungi aliran musik Maluku Latin. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pengurus Saniri Negeri Lengkap Negeri Hatiwe Kecil periode 2016-2022 resmi dilantik hari ini. Pelantikan tersebut dilakukan oleh pejabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Pengurus Saniri Negeri Lengkap Negeri Hatiwe Kecil yang dilantik hari ini beranggotakan 15 orang. Dalam kepengurusan Saniri yang dilantik tersebut, belum ada jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Penentuan jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris diberikan kepada 15 pengurus untuk sepakat menunjuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris Saniri Negeri Hatiwe Kecil periode 2016-2022. Saat melantik Saniri Negeri Hatiwe Kecil, penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan posisi desa negeri saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Perhatian pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dukungan pemerintah tersebut perlu dikawal oleh aparatur desa, dalam hal ini Saniri Negeri, untuk mengawal perencanaan pembangunan di desa. Para Saniri Negeri Lengkap Negeri Hatiwe Kecil yang baru dilantik juga diingatkan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dalam mengawal proses penggunaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di Negeri Hatiwe Kecil. Pada kesempatan ini FJ Papilaya juga menyampaikan 3 tugas utama yang diemban sebagai penjabat wali kota. 3 tugas utama itu adalah menyelenggarakan roda pemerintahan di Kota Ambon, menyukseskan pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon Februari 2017 mendatang, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara Kota Ambon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon nanti. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
Kepengurusan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan dibentuk di Provinsi Maluku. Pembentukan organisasi profesi tersebut sebagai upaya untuk mengakomodir lulusan untuk mendapat surat tanda registrasi. Ketua Umum Pusat Hakli Bambang Wahyudi berharap kepengurusan Hakli di Maluku mampu memperjuangkan lulusan kesehatan di lingkungan dalam rekrutmen Nusantara Sehat. Rekrutmen Nusantara Sehat tahun 2016 membutuhkan tenaga kesehatan lingkungan dengan memiliki surat tanda registrasi atau STR. Untuk mendapatkan STR tersebut, setiap lulusan harus terdaftar dalam organisasi profesi yang diketahui oleh pemerintah. Saat melantik kepengurusan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Provinsi Maluku, Ketua Umum Hakli Bambang Wahyudi menyatakan keberadaan kepengurusan Hakli di Maluku mampu mengakomodir semua lulusan kesehatan lingkungan di Maluku. Wahyudi meminta lulusan kesehatan lingkungan Poltekkes Maluku dapat menjalankan sumpah profesi dalam menjawab permasalahan kesehatan lingkungan, utamanya masalah sanitasi lingkungan yang berdampak terhadap penyebaran penyakit. Wahyudi berharap keberadaan organisasi profesi Hakli dapat membina dan memperjuangkan lulusan kesehatan lingkungan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, utamanya di setiap puskesmas di Maluku. Sekarang kami sedang mendata kembali keberadaan tenaga ahli kesehatan lingkungan, kurang lebih 40-50 ribu secara nasional. Sebagian besar bekerja di pemerintah dan mengabdikan di pelayanan kesehatan primer di depan, di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Provinsi Maluku, Hairudin Rasako mengatakan, lulusan kesehatan lingkungan akan diakomodir dalam rekrutmen Nusantara Sehat. Menurut Rasako, tenaga kesehatan lingkungan di Maluku masih minim, karenanya melalui lulusan Kesling dapat berpeluang dalam rekrutmen tenaga kesehatan yang nantinya diprioritaskan di daerah perbatasan dan tertinggal. Ke depan agak lebih bagus lagi, dengan catatan juga bahwa Hakli Provinsi setelah terbentuk harus dibikin juga ke Hakli Kabupaten Kota. Ini mengingat undang-undang yang menamatkan terkait dengan kita punya alumni. Nah, alumni untuk mau mendapatkan dia punya STR harus melalui organisasi profesi. Nah, mau tidak mau kita wajib membuat suatu ikatan yang namanya ikatan profesi untuk dikembangkan mahasiswa-mahasiswa yang alumni dan sekalian mereka angkat sumpah untuk profesi. Rasako berharap melalui pembentukan organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan di Maluku dapat memperjuangkan nasib dari puluhan tenaga kesehatan lulusan kampus kesehatan di Maluku. Panile Tahid melaporkan.